Dabbah Bumi bagian pertama. Ada ayat mengatakan Dabbah Bumi memakan tongkatnya. Dabbah Bumi memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kesimpulannya Dabbah Bumi itu adalah ulat. Yang jadi masalah, bagaimana memahami dabbah itu berbicara. Seperti ayat ini mengatakan, dan apabila terletak perkataan atas mereka, kami keluarkan untuk mereka dabbah dari bumi, yang hadapkan perkataan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. BBC ada mengeluarkan film tentang ulat tongkat. Ini ulat tongkat, ini kepalanya. Nah, ia hanya menjentikkan telur dan membiarkan jatuh ke tanah. Lalu dipungut oleh semut dan disimpan di dalam sarang sampai 3 tahun, terlindung dari burung. Kemudian lahir ulat tongkat dari sarang semut, dan seperti seolah-olah ia berkata kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Apa kodenya bahwa memang ulat tongkat ini yang dimaksud? Ini surat ke-27 itu adalah surat semut. Sengaja kisah itu diletakkan di surat semut. Dengan demikian boleh kita katakan ada telur dabbah di lembah semut. Dabbah Bumi bagian kedua. Kita telah sampai pada pernyataan ada telur dabbah di lembah semut. Jika kita membuat gunung dengan 17 tangga, kita namakan gunung masjid karena ada 17 rakaat. Saya masih ingat waktu kecil dulu kalau sholat tarawih, imam selalu membaca 3 surat terakhir di sholat witir. Hari ini 1 Oktober 2020,
saya temukan jawabannya. Ini 8 tarawih. Nah, ini dia witir itu 3. 114, 113, 112. Itu nomor surat terakhir itu. 3 surat terakhir. Penemuan ini merubah gunung masjid jadi Bukit Tobat. Karena 9 adalah nomor dari surat Tobat dan wukuf itu memang di tanggal 9. Akibatnya kita menemukan lembah semut dan lembah gajah. Kita beri nama dia piramida gajah semut. Telur dabah di lembah semut. Karena Nabi menyuruh kita bertobat waktu wukuf di Arafah, maka Jabal Rahmat itu dapat dikatakan Bukit Tobat dengan kode 9. Kalau surat Al-Quran disusun pada suatu lingkaran, surat ke-9 itu akan berhadap-hadapan dengan surat ke-66. Apa pesan surat 66 ini? Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah. Tobatan nasuha. Ini panggilan terakhir, hai orang-orang yang beriman, dari 89 panggilan hai orang-orang yang beriman dalam Al-Quran. Kalau batu telur di Jabal Rahman itu telur dabah, apa yang akan terjadi? Dabah bumi 3. Kita telah sampai pada pernyataan kalau batu telur di Jabal Rahmat itu telur dabah, apa yang terjadi? Piramida gajah semut. Ada ayat yang mengatakan kalau kami turunkan bacaan ini atas gunung, Jabal, gunung, atau bukit. Kalau Jibal gunung-gunung atau lempengan tektonik. Ayat ini mengatakan kalau, jadi harus ada model matematikanya. Kalau kami turunkan bacaan ini atas gunung, bagaimana model matematika gunung itu? Model matematika gunung itu adalah gunung masjid atau gunung tobat. Nah, ini gunung tobat. Di salah satu lembahnya ada batu telur dabah. Ayat itu selanjutnya mengatakan, sungguh engkau lihat dia khusyuk, terpecah. Terpecah ini meletus, gunung meletus. Jadi gunung meletus itu dari takut kepada Allah.
modal gunung meletus itu ia mengeluarkan batu. Jadi harus ada modal batu yang turun seperti pada ayat ini. Dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun dari takut kepada Allah. Modal matematika batu yang turun di lereng Gunung Tobat itu adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini dia. Jadi gunungnya meletus mengeluarkan batu. Nah, batunya itu keluar dari 9 sampai ke 27. Nah, turun, gunung meletus, batunya turun. Nah, dua peristiwa itu karena takut kepada Allah. Gunungnya meletus takut kepada Allah, dan batunya turun pun takut kepada Allah. Hal itu mengajarkan tentang transformasi 19. Karena dari 9 sampai dengan 27 adalah 19 poin. Ini dia transformasi 19 dari 9 ke 27 itu 19 poin. Itu yang dimaksud berpikir pada ayat itu. Dan seperti itu kami buat dia perumpamaan untuk manusia agar mereka berpikir. Ya tafakkaruni. Ada apa dengan 9 dan 27? Pertanyaannya itu. Ini kan transformasi dari 9 ke 27 ini. Kalau yang melakukan itu bukan batu, tetapi bismillahirrahmanirrahim, maka kita jadi paham mengapa di 9 sudah hilang bismillahirrahmanirrahimnya. Karena sudah pindah ke 27. Itu sebab 27 memiliki 2 buah bismillahirrahmanirrahimnya. Yang kedua itu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di pembukaan. Jadi sudah 27 itu memang 2 bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, ini berhubungan dengan surat Sulaiman. Sesungguhnya dia dari Sulaiman, dan sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim. Ini membuktikan bahwa Boko itu mewakili 9. Karena posisi Sulaiman waktu itu di lembah semut. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari jin dan manusia dan burung. Maka mereka dibagi-bagi, ya, hingga ketika mereka berjumpa atas lembah semut. Nah, berarti kan dia sampai di lembah semut. Jadi cerita Sulaiman mengirim surat itu posisinya udah di lembah semut. Sehingga bismillahirrahmanirrahim itu dibawa terbang oleh Hud dari 20 ke 9. Itu membuktikan Boko sebuah gunung. Membuktikan bahwa Boko itu sebuah gunung. Tempat sampainya bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mengenalkan Gunung Boko. Nah, surat itu kan Nabi Sulaiman kan di lembah semut, dibawa oleh burung hudhud, terbang.
sampai dia di Boko, di Gunung Boko. Ini membuktikan bahwa Gunung Boko itu mewakili Jabal Rahmat. Wah, ini spektakuler. Dan seperti itu kami buat dia perumpamaan untuk manusia agar mereka berpikir. Itu sebab basmalah Nabi Nuh alaihissalam dikatakan mendarat atas gunung Judi. Dan dikatakan, hai bumi telanlah airmu, hai langit berhentilah. Dan surutlah air dan bereslah urusan. Dan kapal Nuh mendarat atas bukit Judi. Memang Nabi Nuh alaihissalam yang pertama mengatakan adanya perjalanan basmalah itu. Dan ia berkata, naiklah padanya, bismillah, menjalankannya dan menyampaikannya. Sesungguhnya Rabbku sungguh Ghafurur Rahim. Jadi dikenalkan kepada Anda sekarang Gunung Boko sudah dibuktikan. Dan ini membuktikan bahwa Gunung Boko itu mewakili Jabal Rahmat. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Turutlah mendorong gerobak agar dakwah ini dapat tetap berjalan.